Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 Politik Pemerintahan Uni Eropa akan memaparkan materi kami terkait dengan peran organisasi Uni Eropa dalam mengatasi krisis keuangan negara Yunani dengan anggota kelompok Mbak Yayan Sukmadewi, Barlianti Sandia, Diva Rizky Ananda, Emma Yuniarti, dan Lala Audina Haliza Rahman. Keanggotaan Yunani di Uni Eropa. Yunani resmi bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1981. Setelah tergabung dalam Uni Eropa, seluruh kebijakan ekonomi dan politik Yunani akan bersinggungan dengan kehidupan ekonomi dan politik kawasan, terutama dalam hal ekonomi. Sejak Yunani bergabung dengan Eurozone pada tahun 2001, Yunani menggunakan euro menggantikan drakma yang merupakan mata uang sebelumnya. Nah, pembahasan selanjutnya tentang perekonomian Yunani. Secara garis besar, perekonomian Yunani disokong oleh sektor utama yaitu pariwisata, kemudian perkapalan, industri makanan, tembakau, tekstil kimia, produk baja, pertambangan, dan juga perminyakan. Sektor pariwisata adalah sektor yang sangat diunggulkan. Dengan angka turis pendatang yang sangat tinggi, hal ini membuat sektor pariwisata, hotel, penginapan, wirausaha, administrasi publik, serta telekomunikasi juga sangat tinggi. Dalam 1 tahun, perkiraan sekitar 15 juta wisatawan internasional datang ke Yunani. Hal inilah yang menjadikan Yunani sebagai negara peringkat ke-7 yang paling banyak dikunjungi di Uni Eropa dan peringkat ke-16 di dunia. Yunani memiliki pertumbuhan PDB rata-rata sejak tahun 1990-an yang terbilang tinggi. Namun, Yunani juga menghadapi persoalan ekonomi yang besar, yaitu tingginya angka pengangguran, lemahnya birokrasi, hambatan pendapatan dari pajak, dan alokasi anggaran yang boros. Yunani memiliki hutang yang tinggi, namun dengan pendapatan yang rendah bila dibandingkan dengan negara Uni Eropa lainnya. Dalam permasalahan perekonomian, seperti industri maupun produktivitas, Yunani tidak bisa disetarakan dengan negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju di Uni Eropa. Hal ini menjadi salah satu alasan tersendiri mengapa Yunani sedikit tertinggal di zona euro. Krisis global 2008 telah menyebabkan Yunani terjebak dalam resesi, sehingga Yunani perlu mengeluarkan dana lebih demi membantu masyarakat mereka yang menganggur atau yang menjadi pengangguran. Dengan semakin tingginya angka pengangguran di Yunani, maka pendapatan pajak pemerintah Yunani semakin berkurang. Hal ini menyebabkan pemerintah Yunani mengalami defisit keuangan yang sangat besar. Penyebab krisis Yunani. Penyebab utama krisis yang melanda Yunani adalah disebabkan oleh hutang negara Yunani yang terus-menerus menumpuk dan tidak seimbang terhadap pendapatan yang diperoleh oleh negara tersebut. Negara Yunani berada dalam keadaan krisis ketika pendapatan negara Yunani menurun drastis sebagai akibat dari krisis global yang terjadi pada tahun 2008 lalu. Krisis ini mengarah pada daya beli masyarakat Amerika Serikat yang menurun secara drastis, sehingga volume impor menurun dan volume ekspor negara-negara produsen yang berbisnis dengan Amerika Serikat pun ikut menurun secara drastis. Karena volume ekonomi Amerika Serikat sangat besar, maka sudah tentu dampaknya kepada semua negara pengekspor di seluruh dunia juga menjadi ancaman yang cukup serius, terutama negara-negara yang sangat mengandalkan ekspornya ke Amerika Serikat, salah satunya yaitu seperti Yunani. Kronologi krisis Yunani. Kronologi terjadinya krisis Yunani ini ialah berawal dari Yunani yang mengalami masalah kompleks dalam sektor perekonomiannya pada tahun 2008 sampai 2009 pasca terjadinya krisis global. Hutang negara ini pun terus membengkak sedangkan pendapatan negara malah menurun. Pada akhirnya, Yunani memutuskan untuk mengajukan permohonan bantuan dari European Commission, European Central Bank, dan juga International Monetary Fund.
Ketiga lembaga ini pun kemudian disebut sebagai kreditor Troika. Pada bulan Mei tahun 2010, Troika mulai memberikan bailout sebesar 110 miliar euro dengan ketentuan atau syarat pemerintah Yunani harus melakukan austerity atau kebijakan penghematan di negaranya, yang tentunya diatur oleh Uni Eropa itu sendiri. Kepemerintahan Yunani di bawah Perdana Menteri yang menjabat saat itu mengeluarkan upaya penghematan dengan memangkas anggaran rutin tertentu. Jadi, austerity ini berupa pembekuan gaji seluruh pegawai, pengurangan bonus, pengurangan biaya lembur, dan lain sebagainya. Adanya aturan austerity yang tiba-tiba ini mengakibatkan masyarakat mulai melakukan demonstrasi, yang mana dalam prosesnya tak sedikit yang menyertai kekerasan di dalamnya, bahkan hingga memakan korban jiwa. Salah satunya ialah aksi bom Molotov di Bank Marvin Eganatia, cabang Stadium Street, yang mengakibatkan 3 orang terbunuh. Keadaan negara ini pun tak kunjung membaik meskipun telah diberikan bailout dan terlaksanakannya austerity. Tahun 2015 dikatakan sebagai tahun terberat yang dilalui sepanjang krisis ekonomi yang meruntuhkan Yunani, karena hutang negara yang semakin membengkak dan hutang terhadap Troika yang menjadi beban baru, dan juga keadaan politik Yunani pun terus mengalami ketidakstabilan. Masyarakat Yunani pun diberatkan dengan beberapa kebijakan yang merugikan kehidupan mereka, sementara di sisi lain, pemerintah sebagai penjamin kehidupan masyarakat justru bergelut dengan permasalahan secara internal. Hingga pada 30 Juni 2015, negara ini pun dianggap sebagai negara Eropa pertama yang telah gagal membayar cicilan hutang dikarenakan jatuh tempo pada International Monetary Fund atau IMF. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2018, selama Yunani berada pada program bailout, negara ini mengalami rasio hutang yang tidak tetap atau berubah-ubah. Bailout yang seharusnya menjadi harapan untuk membantu perekonomian Yunani dan mengurangi jumlah hutang secara perlahan, tetapi pada waktu tertentu justru meningkatkan rasio hutang negara, sedangkan perekonomian negara Yunani ini terus mengalami krisis berkepanjangan. Uni Eropa sebagai organisasi regional pada dasarnya tidak mewajibkan untuk membantu negara anggota yang mengalami masalah perekonomian. Pada beberapa perjanjian organisasi Uni Eropa, khususnya perjanjian Maastricht, melanggar pemberian bailout atau dana pinjaman kepada negara anggota Eurozone atau zona Eropa. Bahkan, perjanjian Lisboa mengatur klausa tentang larangan bailout atau dana pinjaman. Adanya larangan dalam memberikan dana pinjaman dilakukan untuk mencegah negara anggota secara sengaja melanggar aturan yang ditetapkan dalam SGP dan selain itu, dikhawatirkan nantinya bailout yang diberikan pada satu negara akan mendorong negara lain untuk ikut mengajukan bailout tersebut. Akan tetapi, ada klausa pengecualian, yaitu klausa pada pasal 122 mengenai perjanjian Lisboa yang dapat dijadikan dasar bagi organisasi Uni Eropa untuk memberikan bantuan ekonomi kepada negara Yunani. Dalam pasal 122, perjanjian Lisboa mengenai fungsi organisasi Uni Eropa menyebutkan bahwa pemberian bantuan ekonomi memungkinkan untuk dilakukan tapi hanya pada kondisi tertentu yang sudah berada di luar kendali. Dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan tersebut, Uni Eropa sebagai organisasi regional menunjukkan perannya dengan memberikan bantuan penyelamatan bagi negara Yunani adalah untuk menghindari efek domino akibat krisis ekonomi negara Yunani ke negara-negara lain anggota Eurozone, khususnya negara-negara yang sedang berada di posisi ekonomi yang sulit seperti Irlandia, Italia, Portugal, dan Spanyol. Selain itu, Uni Eropa juga turut ikut membantu menyelamatkan Yunani dari masalah utang dan defisit anggaran serta fiskal. Uni Eropa memiliki tugas yang cukup berat di mana pejabat kawasan ini harus dapat meyakinkan pasar atas pemecahan masalah defisit anggaran. Dikarenakan krisis ekonomi di Yunani, peran Uni Eropa harus sebagai organisasi regional segera menetapkan sejumlah aturan dan menjaga kestabilan instrumen dan lembaga-lembaga mereka, agar krisis tidak menyebar ke wilayah lain di dunia. Melihat dampak buruk yang telah
dan yang akan ditimbulkan oleh terjadinya krisis ekonomi negara Yunani, organisasi Uni Eropa tentunya terdorong untuk segera mengatasi krisis ekonomi yang mengancam eksistensi regionalnya tersebut, yaitu dengan melaksanakan Economic Adjustment Program. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.